Pernah nggak sih, Pak? Tiba-tiba kaget, kok mama yang biasanya cuek, pas hamil malah jadi agresif dan minta nambah terus. Jangan bingung dulu, Pak. Ini bukan karena mama aneh, tapi ada mesin rahasia di dalam tubuhnya yang lagi panas-panasnya. Di video kali ini, Tante Asti bakal bongkar tuntas kenapa bumil itu justru lebih on dan gimana caranya Papa bisa ngimbangin permainan panas ini. Sebelum lanjut, buat pasangan yang pengen dapetin asupan ilmu dapur asmara setiap hari, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di sini, kita bakal bahas semua yang nggak berani dibahas orang lain. Bayangkan sebuah pabrik yang tiba-tiba dapat pesanan jutaan unit dalam semalam. Itulah yang terjadi di dalam tubuh mama saat hamil. Estrogen dan progesteron itu bukan sekadar hormon biasa. Mereka itu seperti bahan bakar cair yang disiram ke bara api. Saat kadar ini naik ke puncak tertinggi, tubuh mama jadi seperti antena yang sangat sensitif. Sentuhan yang biasanya terasa biasa saja, sekarang bisa bikin mama merinding, dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ini adalah fakta biologis yang nggak bisa dilawan. Tubuh bumil itu sedang dalam mode super sensing. Mama mungkin nggak bilang secara lisan, tapi sinyal-sinyal dari kulitnya yang lebih hangat dan tatapannya yang lebih dalam itu adalah kode keras buat Papa. Papa harus paham bahwa dorongan ini alami, insting purba yang meledak karena tubuh sedang mempersiapkan kehidupan. Jangan pernah menganggap ini aneh. Justru ini adalah kesempatan emas buat mengeksplorasi sisi baru dari pasangan yang mungkin selama ini tersembunyi. Hormon-hormon ini nggak cuma kerja di rahim, tapi mereka bermain di otak, menciptakan fantasi dan keinginan yang lebih liar dari biasanya. Jadi kalau mama tiba-tiba narik kerah baju papa di jam yang nggak terduga, itu adalah hormon yang sedang bicara. Sambutlah dengan semangat, karena ini adalah fase di mana mama merasa sangat hidup sebagai seorang wanita. Pa, tahu nggak kenapa area sensitif mama jadi lebih berisi dan terlihat lebih merah saat hamil? Itu karena aliran darah sedang dikirim besar-besaran ke area bawah sana. Bayangkan seperti jalan tol yang biasanya sepi, tiba-tiba penuh sesak dengan kendaraan. Peningkatan volume darah ini bikin area privasi mama jadi jauh lebih peka terhadap rangsangan. Bahkan gesekan kecil dari pakaian saja bisa bikin mama merasa sesuatu. Kondisi ini secara medis disebut sebagai kongesti panggul. Area tersebut jadi lebih penuh, lebih basah, dan lebih siap untuk menerima sentuhan. Efeknya, mama jadi lebih mudah mencapai puncak. Bahkan puncaknya bisa terasa berkali-kali lipat lebih dahsyat dibanding saat gak hamil. Papa harus pintar-pintar memanfaatkan momen ini. Sentuhan lembut di area paha dalam atau sekitar pinggul bisa memicu reaksi berantai yang luar biasa. Mama mungkin merasa tubuhnya jadi lebih berat, tapi sensasi yang dirasakan justru jadi lebih ringan dan melayang. Ini adalah rahasia kenapa banyak pasutri merasa hubungan mereka justru makin panas saat ada si kecil di dalam kandungan. Darah yang mengalir deras itu membawa energi seksual yang meluap-luap. Papa nggak perlu teknik yang terlalu rumit. Cukup sentuhan yang tepat sasaran, maka mama akan langsung meleleh. Ingat, sensitivitas ini adalah anugerah. Jadi, perlakukan dengan penuh kasih, tapi tetap berani. Kalau di trimester pertama, mama masih sering mual dan muntah sampai nggak nafsu ngapa-ngapain, maka di trimester kedua ini adalah waktunya balas dendam. Tante Asti menyebut ini sebagai honeymoon kedua. Biasanya di bulan keempat sampai keenam, mual-mual itu hilang, tenaga mama balik lagi, dan lucunya, gairah seksualnya justru meledak 2 kali lipat. Di masa ini, perut mama mungkin sudah mulai membuncit cantik, tapi justru itu yang bikin banyak pria merasa istrinya jadi lebih seksi. Di sisi lain, mama juga sudah mulai terbiasa dengan perubahan tubuhnya dan merasa lebih bertenaga. Ini adalah waktu terbaik buat mengeksplorasi posisi-posisi baru yang aman, tapi tetap memberikan kepuasan maksimal. Jangan sia-siakan masa keemasan ini dengan cuma tidur-tiduran saja. Buatlah suasana kamar yang mendukung, tambahkan sedikit wewangian, dan biarkan energi trimester kedua ini mengalir. Mama biasanya lebih berani di fase ini, karena rasa percaya dirinya mulai balik. Papa harus jadi pendukung nomor 1. Puji kecantikannya, puji bentuk tubuhnya yang semakin berisi. Karena pujian adalah bumbu terbaik sebelum memulai menu utama di ranjang. Manfaatkan setiap detik di masa ini, sebelum nanti masuk ke trimester ketiga, di mana tubuh mama mulai terasa sangat berat dan melelahkan. Seks bagi bumil bukan cuma soal gesekan fisik, tapi soal koneksi batin yang mendalam. Saat hamil, mama sering merasa cemas, takut nggak cantik lagi, atau takut papa bakal melirik yang lain. Nah, saat papa menyentuh mama dengan penuh gairah, itu adalah pesan tak berucap bahwa
aku masih sangat menginginkanmu. Ini adalah bentuk bonding yang luar biasa. Keintiman fisik membantu melepaskan oksitosin, hormon cinta yang bikin mama merasa tenang dan sangat dicintai. Kedekatan ini yang bikin mama jadi lebih on, karena dia merasa aman di pelukan papa. Jangan cuma fokus pada hasil akhir, tapi nikmati setiap proses kedekatannya. Pelukan yang lama, ciuman di kening, dan bisikan-bisikan nakal di telinga akan membuat mama merasa dihargai sebagai seorang istri, bukan cuma sebagai ibu dari calon anak. Ketika seorang wanita merasa dicintai secara emosional, maka gerbang gairahnya akan terbuka lebar secara otomatis. Jadi buat papa di luar sana, kalau mau mama lebih responsif, mulailah dengan memenuhi tangki emosinya terlebih dahulu. Berikan rasa aman, berikan kenyamanan, maka mama akan memberikan segalanya untuk papa di atas ranjang. Kehamilan itu adalah perjalanan emosi yang naik turun, seperti roller coaster. Kadang mama sedih tanpa alasan, tapi di detik berikutnya bisa sangat bahagia. Nah, intensitas emosi ini seringkali dialihkan menjadi gairah seksual yang meluap. Seks menjadi pelarian yang sehat untuk melepaskan stres dan ketegangan pikiran. Di dalam kepala mama, ada keinginan besar untuk tetap merasa relevan sebagai seorang wanita di tengah perubahan besar hidupnya. Seringkali, saat mama merasa emosinya sedang meluap, satu-satunya cara untuk menenangkannya adalah dengan kontak fisik yang intim bersama papa. Ini adalah cara otak mencari keseimbangan. Papa harus peka kalau mama tiba-tiba jadi lebih manja atau malah jadi lebih galak, bisa jadi itu kode kalau dia butuh pelepasan. Jangan dilawan dengan amarah, tapi lawanlah dengan kemesraan. Seks saat hamil seringkali terasa lebih emosional dan lebih dalam maknanya, karena ada ikatan batin yang lebih kuat. Ini adalah momen di mana kalian bukan lagi 2 orang, tapi 3 nyawa yang sedang berkomunikasi melalui kehangatan. Biarkan emosi mama mengalir dan arahkan menjadi energi yang positif di dalam kamar. Ingat ya, Pak, kunci utama biar mama tetap on adalah dengan cara papa memperlakukan mama di luar kamar. Jangan berharap mama bakal semangat di ranjang kalau seharian papa cuek atau nggak bantuin pekerjaan rumah. Perhatian kecil itu seperti foreplay panjang bagi Bumil. Pijat kakinya yang pegal tanpa diminta, siapkan air hangat buat dia mandi, atau sekadar beliin camilan yang dia lagi pengenin banget. Hal-hal kecil ini yang bakal bikin saklar gairah mama selalu dalam posisi standby. Ketika mama merasa diperhatikan, dia akan merasa sangat berharga. Dan wanita yang merasa berharga akan dengan senang hati menyenangkan pasangannya. Ingat, tubuh Bumil itu cepet capek. Kalau papa sudah bantu meringankan beban fisiknya, maka sisa energi mama bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih menyenangkan di malam hari. Tante Asti selalu bilang, dapur yang ngepul bikin ranjang makin panas. Jadi, jadilah suami yang siaga, suami yang peka, dan suami yang tahu bagaimana cara memanjakan istrinya luar dan dalam. Perhatian non-fisik ini adalah investasi jangka panjang untuk kehidupan seksual yang sehat selama kehamilan. Terakhir, tapi yang paling penting, selalu ajak mama ngobrol. Tanya apa yang dia rasakan, posisi mana yang bikin dia nyaman, dan bagian mana yang nggak boleh disentuh terlalu keras. Karena tubuh Bumil itu berubah setiap harinya. Apa yang enak kemarin belum tentu enak hari ini. Komunikasi yang terbuka bakal mencegah salah paham. Jangan pernah memaksa kalau mama memang lagi benar-benar nggak mood atau lagi merasa nggak enak badan. Hormon bisa jadi sahabat, tapi bisa juga jadi musuh yang bikin suasana hati berantakan. Hormati batasan-batasannya. Kalau mama bilang tidak, jangan diambil hati. Itu bukan berarti dia nggak sayang, tapi memang kondisi tubuhnya lagi nggak sinkron. Sebaliknya, kalau mama lagi minta, jangan ditolak dengan alasan capat. Berikan yang terbaik, karena momen hamil ini nggak terjadi setiap hari. Jadikan setiap sesi intim sebagai petualangan baru yang memperkuat fondasi rumah tangga kalian. Dengan saling mengerti, hubungan kalian nggak cuma makin panas, tapi juga makin kuat secara batin. Jadi, sudah jelas ya kenapa mama bisa jadi lebih agresif saat hamil? Itu adalah kombinasi hormon, aliran darah, dan kebutuhan emosional yang meledak jadi satu. Jangan takut untuk mengeksplorasi keajaiban ini, asalkan tetap dilakukan dengan lembut dan penuh cinta. Ingat, kehamilan bukan penghalang untuk tetap mesra. Justru ini adalah bumbu rahasia untuk membuat dapur asmara kalian makin membara.
Buat papa dan mama yang punya pengalaman unik atau mau tanya-tanya lebih dalam, langsung tulis di kolom komentar ya. Tante Asti bakal baca satu-satu. Jangan lupa bagikan video ini ke pasangan kalian sebagai kode rahasia buat nanti malam. Sampai jumpa di menu panas selanjutnya, hanya di Dapur Asmara. Salam hangat dan penuh gairah.